Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dikit paginya Ustaz kok lupa mulai besok ya, mulai pertemuan yang akan pagi berkah yang akan datang itu paket berapa sih? Saya belum cek. Ada yang ingat ya? Paket 3. Paket 3. Siap. Paket 3 ya. Baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita bisa meet pagi di pagi berkah. Hari ini Ustadz akan sampaikan beberapa informasi, tapi sebelumnya Ustadz ingin memberikan motivasi kepada kalian. Kebetulan ini hari Sabtu itu kan dalam di setiap hati orang itu kan seperti hari yang cerah, karena akan mendekati weekend. Ini udah masuk hari yang cerah. Karena di cerah Ustadz ingin memberikan motivasi kepada kalian. Motivasi yang ingin saya sampaikan adalah jika kalian takut gagal, ini tentang kegagalan ya. Semua orang nggak ingin gagal gitu ya. Intinya ada pikiran, hampir semua orang punya pikiran, semua orang tidak ingin gagal. Tetapi yang namanya gagal itu adalah proses. Satu. Yang namanya kegagalan itu adalah proses. Ada orang-orang dia akan sukses itu kalau gagal dulu. Ada orang-orang yang bisa paham tentang sesuatu dan dia harus gagal dulu. Termasuk Ustadz. Ustadz kalau melakukan sesuatu pasti gagal dulu. Apalagi kalau itu sesuatu yang baru. Kalau itu sesuatu yang baru, itu pasti gagal dulu maksimal 2 kali. Dan nanti yang ketiga pasti akan bisa melakukan sesuatu itu. Dasarnya mana Ustaz? Dasarnya adalah dari surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kesulitan itu tidak datang lebih dari 2 kali. Di dalam surat itu kesulitan tidak datang lebih dari 2 kali. Ada orang yang melakukan sesuatu yang langsung bisa, ada orang yang melakukan sesuatu gagal habis itu bisa. Ada orang yang melakukan gagal harus 2 kali dulu, baru yang ketiga kali dicoba lagi baru bisa. Ya. Jadi berbeda-beda. Ada orang yang jalannya memang harus gagal dulu. Jalannya memahami sesuatu, berhasil melakukan sesuatu itu harus gagal dulu. Nah, itu tidak masalah, makanya jangan sampai kalian takut gagal. Harus dicoba dan harus dicoba dan harus dicoba. Harus dicoba. Karena ini juga penting. Kita juga perlu memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita kan orang beriman, Mas ya. Kita kan seorang mukmin, orang beriman. Orang beriman itu kan percaya atau beriman kepada takdir. Orang muslim itu beriman kepada takdir. Ketika seorang muslim atau orang-orang mukmin itu beriman kepada takdir, maka takdir Allah nantinya apapun akan bisa ikhlas diterima. Gagal dulu, apa yang kalian inginkan sudah dicoba, usahanya sudah maksimal, ternyata tidak tercapai, gagal. Bukan berarti itu jelek. Takdir Allah memang seperti itu dan kita ikhlas, maka itulah yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Begitu ya. Kalian punya cita-cita nih tinggi hari ini. Besoknya pengen kemana? Kuliahnya pengen masuk universitas mana? Nanti setelah kuliah pengen jadi apa? Segala macam. Itu kalian usahakan sejak sekarang. Usahanya total. Ya, usahanya total, mintanya kepada Allah total. Tetapi kok ternyata
tidak kesampaian, bukan berarti itu buruk, bukan berarti itu kegagalan. Artinya bukan berarti itu kegagalan yang sebenarnya, tidak. Ya, bukan berarti itu kegagalan yang sebenarnya. Itu adalah takdir Allah, dan Allah mentakdirkan sesuatu bagi kita itu pasti baik buat kita. Ya. Tetapi percaya saja, yang namanya hasil akhir itu tidak akan bohong atau tidak akan meninggalkan prosesnya seperti apa. Ya, kalian usahanya seperti apa, ya hasil akhirnya seperti apa, itu tidak akan pernah membohongi, artinya tidak akan berdusta. Takdir dan takdir, proses dan hasil akhir itu akan berjalan berdampingan. Lurus, kalian pengennya seperti apa, ya kalian harus usahakan seperti apa. Ya, ini yang saya tahu, banyak anak-anak muda sekarang, remaja-remaja itu kan takut gagal. Padahal yang namanya gagal itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Ada orang yang harus gagal dulu. Ustadz itu kalau melakukan sesuatu itu harus gagal dulu, Mas, baru paham. Membuat seperti ini, kaligrafi yang ada di belakang, ini udah proses yang ketiga ini baru jadi. Proses yang ketiga baru jadi. Proses pertama kegagalannya lengkungan hurufnya salah. Lengkungan hurufnya salah, tidak sesuai kaidah. Kegagalan yang kedua, Ustadz salah pilih kertas untuk di-print. Salah ukur kertasnya biar sesuai papannya, marginnya dan sebagainya, salah ukur, habis ratusan ribu. Tetapi baru yang ketiga paham Ustadz, oh nyatanya seperti ini, akhirnya yang ketiga jadi. Ya, ada orang yang prosesnya harus gagal dulu nanti baru bisa. Jadi jangan takut gagal, harus dicoba apapun. Kalian memang harus menentukan hasil akhirnya yang ingin kalian capai apa. Prosesnya harus dijalani. Kalau hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan berarti itu buruk ya. Itu takdir Allah. Itu fungsinya iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sedikit motivasi saja. Jadi jangan takut gagal, jangan takut memulai. Jika seperti kata atlet Amerika Serikat tahun perang Amerika lawan Jepang itu perang dunia berapa? Perang dunia 2. Amerika lawan Jepang perang dunia 2 ya. Di situ kan ada atlet. Ada atlet yang kemudian karena harus ikut militer jadi tentara ya. Ada filmnya. Filmnya bagus. Judulnya Unbroken. Film drama, tapi itu bagus, ngasih film drama yang bisa ngasih motivasi kepada kalian. Itu kisah nyata ya, Louis Zamperini, keturunan jadi warga Amerika, atlet Olimpiade sekitaran tahun ya perang dunia itulah, tahun berapa ya, Olimpiade waktu itu. Ada banyak quote-quote menarik dari dia. Salah satunya, if I take it, I can do it. Ya, jika aku bisa ngambil ini, pasti aku bisa menyelesaikan. Ada keyakinan dari awal. Meskipun nanti bisa mengakhiri, bisa menyelesaikannya harus gagal dulu. Yes, ini nggak masalah. Itu proses yang harus, ya memang jalannya seperti itu. Kita kan orang, bukan Tuhan ya. Kita kan manusia, bukan Tuhan, bukan makhluk yang sempurna. Nah, manusia dikasih akal, pikiran, pendengaran, penglihatan, nah itu gunanya untuk bisa belajar. Baik, itu sedikit banyak ya, panjang atau sedikit motivasi buat kalian. Lalu yang kedua, ini informasi ketua pengurus kelasnya. Ini informasi tentang pengurus kelasnya. Pengurus kelasnya yang sudah terpilih ya Ustadz nggak perlu bacakan hasil votingnya berapa, enggak, tetapi kita akan langsung ketemu ketua kelasnya siapa, kemudian wakil satunya siapa, wakil duanya siapa. Ketua kemudian wakil satu berarti sekretaris, wakil dua berarti bendahara, gitu ya. Nah, ketua kelasnya adalah
Muhammad Faza. Itu kan nama yang nama-nama kemarin yang masuk ke Google Formnya itu kan nama-nama yang diajukan ya. Nama-nama yang diajukan, bukan berarti seperti kemarin ada nama Bismo, ada nama Nafis, kemudian tidak lulus seleksi, enggak. Itu kalian semua hebat, cuman Ustadz melihat dari proses sekian lama Ustadz bersama kalian kurang lebih 2 minggu kan Ustadz lihat lah yang bisa dinominasikan seperti apa, siapa saja. Nah itu satu Muhammad Faza, itu ketuanya. Wakil satunya Rifa, Muhammad Nazif Caisa Rifa. Ada enggak anaknya, hadir enggak? Hadir ya. Ya. Wakil duanya bendahara adalah Muhammad Farel. Ya, Muhammad Farel itu bendaharanya. Baik, ini saya ingin sampaikan juga bahwa kalau Ustadz jadi wali kelas dan ada pengurus kelasnya itu setidaknya jadi ring satunya Ustadz. Kalian tahu ya kalau dalam kepemimpinan itu ada yang namanya ring 1. Dan si ketua kelas ya ring satunya ya wakil-wakilnya itu. Dan Ustadz ring satunya Ustadz kalau di kelas ring satunya adalah pengurus kelas. Kelas ketua kelas ring satunya adalah wakil-wakilnya. Jadi kalian nanti kalau mimpin apalah gitu ya, organisasi atau apa yang dipimpin banyak orang, kalian harus punya ring 1. Ring 1 itu gunanya kalian pikiran banyak orang itu kan 100 orang umpamanya, kalian mimpin 100 orang, kalian nggak mungkin dapat ide dari 100 orang itu semua masuk akal, semua bisa diterima, semua nggak mungkin. Ngikuti kemauan 100 orang itu nggak akan mungkin bisa. Nah kalian perlu rembuk musyawarah sama ring 1. Ring satunya itu yang kalian percaya, yang kalian sebagainya, itu ya ring 1. Nabi Muhammad punya ring 1. Ring satunya itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang 10 orang dijamin masuk surga itu ya, itu ring satunya. Abu Bakar punya ring 1, Umar bin Khattab punya ring 1. Ya. Karena kalau musyawarah mengumpulkan pendapat semua orang itu susah. Makanya kita butuh memang orang-orang yang kita percaya, kita pilih untuk bisa jadi ring 1 kita. Ya, nanti Ustadz belum menentukan ya, nanti untuk pengurus kelas kita akan conference, nanti mungkin pakai video call WA conference untuk pertemuan yang rembuk pertama lah, kira-kira baiknya buat kelas apa. Itu ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Sebentar. Silakan tanya terkait motivasi yang saya sampaikan, boleh. Screenshot di laptop itu pakainya apa sih? Windows sama apa? Pakai tombol Windows, Ustaz. Windows sama? Print screen yang di atas kanan. Di sini nggak ada. Print screen. Di sini nggak ada print screen-nya? Nggak ada ya? Kalau yang PRT itu. Aduh ya Allah. Sebentar. Itu Ustaz Mikail tadi itu di chat ngomong. Ini Lenovo, pakai laptop sekolah ya? Windows Shift S. Oh, pakai 3. Windows Shift S. Oh, enggak nge-save Mas ya? Beda-beda mungkin ya? Sebentar, Windows Shift S. Nggak masuk. Nggak apa-apa lah. Ini yang nggak hadir sebentar. Azam ya, izin. Azam sama si. Bentar. Azam sama siapa ini? Amiridanis, Andika,
Arkan Rashid, Arsel, Farhan, Fauzan, Hikari, Idris, Isa, Jody, Mahes, Mikael, Muhammad Akmal, Muhammad Farel, Muhammad Faza, Muhammad Haris. Siapa kira-kira Mas yang nggak hadir Mas? Bentar ya. Si Amiri, Andika, Arkan, Arsyil, Azam Isin, Farhan, Fauzan, Hikari Idris, terus Isa, Jody, Mahes, Mikael, Akmal, Farel, Faza, Haris, Juang ya, Juang nggak hadir nih. Ya, terima kasih. Itu saja dari Ustadz. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap semangat. Weekend silahkan explore apapun. Kalau memang tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Bila taufiq wal hidayah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.